tas kali ini. Ini merek tas yang lagi naik daun akhir-akhir ini, namanya Bag Smart. Merek ini memang didominasi untuk penggunaan buat kaum wanita atau perempuan. Tapi nggak tahu kenapa saya suka sama model-modelnya. Panjangnya sekitar 2 jengkal, dia punya kapasitas 30 liter. Kompartemennya juga ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tempat penyimpanan lagi di belakang, 6. Di penyimpanan sampingnya juga cukup luas, bisa buat taruh iPad, buku tulis. Intinya sesuatu yang rata, yang ukuran A5 lah. Semua resletingnya mudah disresetin. Di kompartemen bagian depan saya biasa buat taruh duit kertas supaya aromanya nggak kecampur sama yang lain. Kompartemen satunya lagi saya nanti akan taruh seperti handuk ukuran kecil untuk handuk yang belum digunakan. Nah, ini kompartemen untuk tempat sepatu. Dia menyediakan breathable hole supaya sepatu apok kamu nggak mati udaranya. Karena ukurannya yang tidak terlalu tinggi, jadi sepatu kamu harus dipasang dalam posisi horizontal. Nah, sekarang di kompartemen utama, dia menyediakan 2 resleting supaya mudah dibuka kali maksudnya, dan mulutnya bisa membuka dengan lebar. Di dalamnya tadi udah kemakan ruangnya buat tempat sepatu, tapi ada 2 kompartemen lagi di dalam. Jadi total ada 7 kompartemen. Salah satunya ada 2 tempat untuk sampo-sampoan, sabun, atau buat tempat balsam kalau saya pakai. Ini ada tagnya Made in China. Iyalah, masa mau dibikin Mojokerto, nggak segini harganya, bakal lebih mahal. Di sisi satunya lagi, ini yang saya suka. Ada kompartemen dari plastik untuk baju-baju basah, bekas keringet. Jadi kita kalau olahraga nggak perlu lagi bawa kantong kresek buat baju-bajunya atau kolor yang demak. Di bagian penutupnya ini saya kurang serak. Dia ada tali-tali yang buat ribet. Mungkin maksudnya buat bagian ngencengin. Di sisi belakangnya ada handler untuk ditaruh di atas koper berjalan. Kalau buat model jinjing, pegangannya juga bisa disatuin, ada kancing jepitnya. Tapi bagaimana soal durabilitasnya? Seperti yang kamu lihat, di sisi satunya dipasang sampai ke bawah. Talinya memanjang sampai ke bawah ini ya. Tapi di sisi satunya lagi hanya sampai bagian atas aja. Apalagi bahan dari tas ini klemer-klemer ya. Maksudnya buat saya bahannya terlalu halus. Jadi saya sebenarnya ngeri buat tas ini jadi robek. Demikian juga buat tali untuk model selempang. Sekali lagi karena bahannya itu lemas, mungkin lemasnya itu tidak mudah sobek, tapi kelihatannya jadi ketarik seperti ini. Nah, bagaimana sambungan tali selempangnya ini di bagian dalamnya kita bisa lihat hanya disatuin ke dalam jahitan saja dan diperkuat dengan 2-3 kali jahitan aja pada bagian sambungan bahan ini. Mungkin kuat, tapi buat saya kelihatannya ini cukup ringkih ya kalau dipakai untuk jangka waktu lama. Apalagi kalau kamu misalnya berniat untuk menjadikan tas ini daily driver sehari-hari buat banyak bawa barang-barang bawaan kamu untuk nge-gym. Ada yang menjadikan duffel bag ini kelihatan jadi unik, yaitu adanya mode backpack. Jadi selain untuk dijinjing, untuk diselempang, tas duffel bag ini buat jadi backpack juga bisa. Bisa dicopot di bagian bawahnya ini. Plastiknya kelihatan cukup kokoh. Dan kalau dicopot kita bisa masukin ini ke dalam supaya kelihatan rada rapi. Di bagian kanannya ya iyalah pasti seragam kan, kanan kiri. Kita bisa masukin juga ke dalam. Lalu buat punggungnya kita bisa rapiin ini ke bagian dalamnya. Jadi ada bisa disembunyiin ya. Ada juga cushion di bagian sisi belakangnya. Jadi kalau berat tidak akan membebani pundak kamu. Cukup rapi sih sebenarnya. Tapi bakalan jadi kelihatan ribet buat orang yang nggak suka backpack. Nah, sekarang kita coba dengan isi barang-barang beneran.
Saya biasa bawa air minum lock and lock 1,2 liter, sepatu basket, dan bola basket. Ukuran 7. Kompartemen untuk sepatu hanya bisa ditaruh dalam posisi horizontal. Jadi dia tidak bisa berdiri. Dan memang posisi ini menurut saya posisi yang terbaik. Kelihatan lebih rapi. Tapi kekurangannya jadi makan space buat di kompartemen yang utama. Apalagi kalau kamu coba masukin bola basket. Posisi sepatunya jadi harus mode vertikal. Selesai perjuangan masukin bola, kita masukin botol minum. Masih ada space sedikit. Nah, ini bisa dijejelin. Dan ini masih belum termasuk baju-baju ganti ya. Sama handuk belum ada. Walaupun dia tetap bisa mudah di resletingin, tapi buat saya kelihatan riskan aja di bagian tarikan dari tali selempangnya. Nah, dia kelihatan seperti ini ya, menarik banget. Mungkin nanti kalau buat baju ganti atau yang sejenisnya bisa ditaruh di depan aja nanti nih. By the way, ini saya beli seharga 420.000 something. Ini varian warna krem, ada varian warna pink juga. Secara overall, tas ini cukup berfungsi karena banyak kompartemennya. Kalau bawaannya kamu baju aja, tas ini cocok buat kamu.